Baik pemirsa, kita akan langsung saja untuk lanjutkan perbincangan. Sudah terhubung kita juga dengan Pak Ngadiran yang juga sudah sempat saya perkenalkan tadi sebelum jeda. Pak Ngadiran, tadi kita sudah melihat pengumuman dari pemerintah bahwa PPKM ini diperpanjang, Pak Ngadiran, sampai sepekan ke depan. Pak Ngadiran mungkin bisa bercerita bagaimana kondisi dari para pedagang pasar anggota Pak Ngadiran? Pak Ngadiran? Baik, sepertinya masih ada kendala komunikasi. Nanti kami akan coba untuk hubungi Pak Ngadiran lagi. Tapi kami akan langsung kembali lanjutkan perbincangan dengan Prof. Chandra. Prof. Chandra, ini menjadi pertanyaan di masyarakat. Apakah dengan kasus yang semakin melandai, jumlah kasus aktif yang juga semakin menurun, semakin banyak orang yang sehat juga, dan orang juga semakin banyak yang mendapatkan vaksin, status pandemi ini kemudian bisa berubah menjadi endemi? Silakan Prof. Bisa dijelaskan. Ini menjadi perdebatan juga di kalangan masyarakat. Oke, nomor satu, pandemi itu pantu artinya banyak atau semua. Jadi pandemi itu kejadian pada banyak negara. Pandemi itu dinyatakan oleh suatu badan yang mengurusi banyak negara. Pandemi dinyatakan pada 11 Maret 2020 oleh WHO dan pandemi nanti akan berhenti sesuai dengan pertanyaan dari WHO juga. Ini sudah pernah terjadi pada pandemi sebelum ini, H1N1 2009, dinyatakan pandemi oleh WHO pada 11 Juni 2009 dan dinyatakan berhenti pandemi pada 15 Agustus 2020. Jadi untuk 2010. Jadi untuk menyatakan berhenti pandemi itu adalah bukan wewenang, tentu dinyatakan oleh WHO karena dia melihat semua negara. Itu nomor satu. Nah, sekarang nomor dua, apakah masing-masing negara bisa mengendalikan kasusnya sehingga cukup rendah? Itu cerita lain. Itu ada beberapa hal. Nomor satu, ada beberapa indikator kalau mau dicari. Akhirnya kan ujungnya pertanyaannya ke indikator kan begitu. Yeah. Yang jelas jumlah kasus dan jumlah kematian harus bisa ditekan, terkontrol dengan baik. Itu nomor satu. Nomor dua, pelayanan kesehatan harus bisa menanggulangi kemungkinan peningkatan kasus yang ada begitu. Nah, kita bisa pakai beberapa angka, misalnya saja reproductive number yang kalau bisa kurang dari 1, positivity rate yang sangat rendah, kemampuan untuk mengendalikan kasus yang sangat baik. Jadi ada beberapa indikator yang bisa dipakai. Nah, kita tentu saja sangat bersyukur sekarang angka sudah turun sekali sejak puncaknya pada 15 Juli 50 ribuan, sekarang 5.000 bahkan sudah di bawah 5.000. Tapi kita mesti ingat bahwa situasi masih katakanlah volatile begitu ya, masih bisa berubah naik turun. Jadi memang kita tunggu dulu situasinya. Kalau stabil cukup lama, maka kemudian baru tindakan-tindakan selanjutnya bisa dilakukan. Saat ini banyak sudah negara yang positivity rate di bawah 5%, tapi memang belum menyatakan bahwa situasi di negaranya 100% aman karena situasi masih berubah-ubah, apalagi kemudian ada varian baru lagi yang mesti diwaspadai dari waktu ke waktu. Baik, Dr. Faris juga mungkin bisa berikan pandangannya apa yang harus dilakukan untuk bisa menjaga kestabilan ini, dokter? Ya dari lapangan di pelayanan kesehatan, ya kita kan bergeraknya di bidang kuratif ya, bagaimana menata laksana pasien yang sudah terinfeksi. Satu sisi soal penyediaan antivirus itu tidak boleh diturunkan. Itu harus aman. Jadi semua obat-obatan yang dibutuhkan untuk pasien ketika dia benar-benar terinfeksi, kemudian jatuh dia dalam keadaan sedang atau bahkan derajat berat, dia tidak boleh ada kata-kata di situ antivirusnya nggak ada, anti radangnya nggak ada, ventilatornya habis. Jadi itu suatu sarana yang vital dan harus disediakan. Di sisi lain soal mulai bermunculannya pasien-pasien yang non-COVID yang selama ini menahan dirinya untuk berobat dan saat ini dia merasa keadaan sudah lebih aman bagi dia untuk mencari pertolongan, itu kadang-kadang kita gelagapan, kita nggak punya bed misalnya nih. Jadi kita harus punya di sisi yang lain punya keseimbangan, jangan sampai tata laksana untuk pasien-pasien yang non-COVID itu jangan sampai terlambat untuk ngegasnya gitu. Baik, nah mungkin juga terakhir penutup perbincangan ini dari Profesor, mungkin kalau nanti kita bisa menjaga kestabilan angka, tetap melandai, tetap merendah begini, kemudian apa yang harus kemudian dilakukan oleh negara kita mempersiapkan diri menghadapi kalau memang nanti WHO mengubah statusnya dari pandemi menjadi endemi, Prof. Silakan. Saya usul dua-duanya disiapkan. Pertama kita siap kalau keadaan memang membaik, tapi kita juga harus siap kalau keadaan ini tidak baik gitu ya. Itu harus disiapkan dua-duanya gitu. Nah, saya ingin lebih kebicara sekarang kita beruntuk kasus yang rendah, bagaimana supaya tidak naik lagi. Itu ada 3 atau 5, saya 3 aja yang cepat kalau memang waktunya singkat. Nomor 1, kita buat supaya tidak menularkan lagi. Mengurangi risiko penularannya. Yang 2, kita tekan moda penularannya. Dan yang ketiga, kita buat supaya mereka yang belum sakit tidak tertular. Bagaimana caranya yang sakit supaya tidak menularkan, yaitu dilakukan testing dan tracing supaya mereka ditemukan, kemudian diisolasi dan dikarantina, tidak menularkan ke orang lain. Yang kedua, bagaimana menekan moda penularannya? Untuk kita anggota masyarakat, kita gunakan 3M. Untuk masyarakat ya, untuk pemerintah, misalnya meneruskan PPKM dan sebagainya.
Yang ketiga, bagaimana mencegah supaya orang yang masih sehat tidak tertular? Ada 2 caranya, 1 vaksinasi, 2 peningkatan daya tahan tubuh. Itu 3 cara utama untuk membuat kasus yang alhamdulillah turun tidak melandai, tidak meningkat lagi. Plus 2, yang 1 surveillance yang ketat supaya kita tahu angka ini begini, naik atau tidak, dan kalau sudah mulai naik harus dilakukan tindakan yang cepat. Pada waktu kemarin, maksudnya bulan Juli itu, kita pernah kasus 2.700, kemudian kita 27.000 sudah naik 10 kali baru dilakukan PPKM darurat. Kita tidak berharap naik lagi, tapi kalau naik lagi, usul konkret saya jangan ditunggu sampai 10 kali. Mungkin 2, 3 kali atau 5 kali sudah dilakukan pengetatan supaya jangan sampai ada korban yang terlalu banyak seperti yang terjadi kemarin. Baik, harus bertindak cepat dalam membaca keadaan. Terima kasih Profesor Chandra Yoga Aditama sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan pandangannya kepada kami. Terima kasih juga Dr. Faris sudah hadir dan juga memberikan pesan juga kepada masyarakat. Sehat selalu Dokter dan juga Profesor.